Assalamualaikum. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua? Ya. Ada yang kurang sehat? Ya. Alhamdulillah, karena kalau kita kurang sehat, pada saat kita menerima pelajaran tidak akan maksimal. Oke, ketua kelas bisa pimpin doa. Ya. Katakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Saya absen dulu ya. Ya. Dengarkan namanya. Ahmad Mutamar, Hadir, Bu. Ardiansa, Hadir, Bu. Bunga, Hadir, Bu. Darmawati, Fahran, Hadir, Bu. Henry, Hadir, Bu. Ifza, Hadir, Bu. Jumadila, Hadir, Bu. Mardin, Hadir, Bu. Nur Aisyah, Hadir, Bu. Nur Aulia, Hadir, Bu. Nur Cahya, Hadir, Bu. Reski, Hadir, Bu. Rislam, Hadir, Bu. Taufik, Hadir, Bu. Himman. Hadir, Bu. Hadir semua ya berarti? Ya. Oke. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Oke. Sebelum kita belajar, disiapkan dulu alat tulisnya. Bukunya disiapkan dulu di atas meja. Ya. Sudah. 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 Oke. Supaya kita lebih semangat lagi kita belajar, kita menyanyi dulu lagu Garuda. Timan bisa pandu teman-temanmu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita menyanyi Garuda Pancasila. Saya menghitung 1, 2, 3. Oke, masih semangat ya? Ya. Oke, kita lakukan dulu senam wajah supaya kita belajar tidak kaku-kaku amat. Ya. Bisa? Bisa. Oke. Coba tertawa tanpa suara 2 kali. Ha. Tanpa suara Cahaya. Oke, tertawa 3 kali bersuara. Tertawa 5 kali bersuara. Tertawa 2 kali tanpa suara. Tertawa 1 kali bersuara. Tertawa 3 kali bersuara. Tertawa 1 kali tanpa suara. Oke, bisa ya? Coba senyum kelihatan gigi. Kelihatan gigi, senyum kelihatan gigi. Senyum tanpa terlihat gigi. Coba matanya dikasih melotot. Pipinya dicubit-cubit. Coba apa lagi? Hidungnya dikasih ngancung ke depan. Kenapa tertawa? Oke, sudah ya? Ya. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Dari Belajar apa minggu lalu?
pendapatnya termasuk norma agama dan norma Oke, kesusilaan. termasuk menerapkan norma agama dan norma Kesusilaan. Siapa lagi? Oke, Timan. Minggu lalu kelompok kami membuat pamflet tentang no smoking atau tidak merokok. Tidak merokok itu termasuk penerapan norma kesusilaan dan norma agama. Oke, mantap. Siapa lagi? Coba. Oke, kau lihat. Jadi waktu minggu lalu kelompok kami telah membuat pamflet tidak menggunakan narkoba karena itu akan melanggar norma hukum dan norma agama. Oke, berarti minggu lalu itu ada yang kita kerja kemarin tentang perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk pamflet ya. Ya, jadi ada yang buat pamflet tentang membuang sampah, kemudian narkoba dan No smoking. smoking. Kalau narkoba itu kan melanggar norma hukum dan norma. Sedangkan kalau kalau membuang sampah itu melanggar penerapan norma agama dan begitu juga dengan tidak merokok. Itu penerapan norma apa tadi? Agama Dan hukum. Oke. Oke. Berikutnya ini kita akan belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sebentar ini kita akan menggunakan model pembelajaran yang namanya PBL, Project Based Learning. Jadi nanti akan ada masalah yang akan dikasih, kemudian nanti kalian akan kelompokkan. Setelah kalian akan kerja dalam bentuk kelompok, kemudian nanti kalian akan presentasikan. Itu namanya model pembelajaran Problem Based Learning. Nah, sebelum ibu kasih materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, coba ada video yang akan kalian amati agar kalian lebih paham mengamati materi ini. Nanti silakan perhatikan videonya. Setelah Indonesia diproklamasikan secara resmi, terbentuklah suatu negara baru yang bernama Indonesia. Salah satu hal terpenting yang harus dipenuhi oleh negara baru adalah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI. Pada sidang BPUPKI II menghasilkan rumusan inti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pernyataan kemerdekaan Indonesia, batang tubuh, dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan
semua sepakat bahwa rumusan sila pertama Pancasila diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam acara pertama yakni pandangan umum, Hatta menegaskan bahwa penggantian bunyi sila pertama Pancasila diambil karena suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat hanya menyangkut identitas sebagian dari rakyat Indonesia, sekalipun merupakan bagian yang mayoritas. Setelah diadakan revisi isi draft pembukaan Undang-Undang Dasar yang tertera di dalam Piagam Jakarta itu, lahirlah rumusan teks Pancasila yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sidang dilanjutkan dengan membahas bab per bab dan pasal demi pasal. Pembahasan ini juga cukup produktif dan berjalan dengan lancar. Kemudian, setelah jam istirahat selesai, sidang PPKI kembali dimulai. Agenda utamanya yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut harus disahkan dulu yakni pasal 3 dari aturan peralihan. Ini menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Ketika pemilihan, kertas suara sempat dibagikan. Namun, atas usul Otto Iskandar Dinata, maka secara aklamasi terpilihlah Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Sesudah itu, pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan aturan peralihan dan aturan tambahan disetujui. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dihasilkannya keputusan yaitu mengesahkan UUD 1945, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden RI dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI, serta membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. UUD 1945 resmi sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Dalam konstitusi terdapat pandangan hidup serta menjadikannya sumber hukum yang utama, sehingga tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945. Oke, sudah amati videonya. Oke. Nah, tadi video menjelaskan tentang bagaimana perumusan dan pengesahan secara singkat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setelah kalian mengamati video, apakah ada yang memiliki pertanyaan tentang video tadi yang telah dijelaskan oleh yang telah ditayangkan oleh video tadi? Ada yang akan siapa kenapa? Ada yang memberikan pertanyaan? Oke, coba Rislan. Apa Rislan? Apa kepanjangan PPKI? Apa kepanjangan PPKI? Ada yang bisa jawab? Apa? Oke, Biansa coba. PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi PPKI itu dia singkatan dari apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, sudah bisa paham kan? Oke, siapa lagi? Ada? Oke, coba. Mengapa BPKI dibubarkan? Mengapa BPUPKI dibubarkan? Ada yang bisa jawab mengapa BPUPKI dibubarkan? Ada yang bisa jawab mengapa BPUPKI dibubarkan? Oke, kalau tidak ada, mengapa kan tadi ada video tentang pembubaran dari BPUPKI. Kenapa dia dibubarkan? Karena BPUPKI telah dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan bagi negara Indonesia merdeka. Jadi tadi kenapa dia sudah dibubarkan? Karena dia sudah menyelesaikan tugasnya. Bisa dipahami? Bisa. Bagus. Ada lagi? Oke, Bunga. Apa yang akan terjadi jika bunyi sila pertama Pancasila masih tetap bertahan dengan menjalankan kewajiban dan etika kembali? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Ada yang dengar pertanyaannya dari Bunga? Coba Bunga kasih besar lagi soalnya. Apa yang akan terjadi jika bunyi Pancasila pertama Pancasila masih tetap ketuhanan dengan menjalankan kewajiban? Oke, pertanyaannya apa yang akan terjadi jika rumusan sila Pancasila masih tetap, yaitu ketuhanan dengan kewajiban
berkewajiban menjalankan syariat bagi penghulunya. Oke, siapa bisa jawab? Oke, silakan, Tama. Yang akan terjadi kekacauan karena mereka akan merasa adanya diskriminasi karena yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bukan hanya agama Islam. Oke, bisa dengar ya Bunga? Jadi yang akan terjadi itu adalah kekacauan karena mereka menganggap bahwa yang memperjuangkan negara kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya agama Islam ya, tetapi juga agama-agama lain seperti agama Hindu, ada agama Buddha. Oke, bisa paham ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Oke, berarti sudah paham semua tentang videonya? Oke, kalau sudah, sebelum Ibu Guru akan kasih diskusi, ada materi yang akan Ibu Guru sampaikan. Ibu Guru akan bagikan dulu kelompok. Akan bagikan dulu. Nanti sebentar akan bagikan materi, tapi perhatikan dulu di papan tulis ya. Oke, materi kita tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, jadi kompetensi dasar dalam materi ini adalah menganalisis kesejahteraan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menjelaskan proses kesejahteraan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian indikator yang akan kita capai adalah mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan indikator pencapaian dalam keterampilan yaitu memiliki tanggung jawab untuk memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ikut menyajikan hasil TLA tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi setelah proses pembelajaran ini selesai, tujuan pembelajaran setelah pelajaran ini selesai diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu menguraikan hubungan antara panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Kemudian mampu menguraikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada undang kedua BPU PKI. Kemudian yang ketiga, mampu menguraikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mampu merumuskan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Oke, di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu dia merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Sekarang pertanyaannya, apa itu konstitusi? Oke, silakan. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Oke, jadi konstitusi itu adalah suatu aturan atau pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara atau suatu pemerintahan.
Kemudian konstitusi juga itu terbagi atas dua, konstitusi tertulis dan konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis itu ada namanya konvensi. Apa itu konvensi? Konvensi itu adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPKI setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara. Selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan undang-undang pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Jadi pada tanggal 11 Juli itu panitia perancang undang-undang secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Coba lihat ini, bagaimana mereka merumuskan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dimulai dari panitia kecil. Pertama kan itu ada perancang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian panitia kecil di BPK, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar tahun 1945 supaya agar lebih memfokuskan pada perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Supaya perumusannya itu cepat diselesaikan. Kemudian panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal yang menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, kemudian tentang negara kesatuan. Kemudian MPR membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Jajadiningrat, Salim dan Supomo. Kemudian rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang dengan perancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Kemudian panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan undang-undang tersebut berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal termasuk tentang aturan peralihan dengan keadaan peran seperti serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Kemudian tadi pada tanggal 15 berikutnya pada sidang tanggal 15 Juli tahun 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Sedangkan pada tanggal 16 Juli itu kemudian naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli tahun 1945. Coba berikut. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945 juga diterima usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembelian tanah air sehingga dengan demikian diselesaikanlah tugas panitia BPUPKI. Setelah tugas BPUPKI selesai dilanjutkan oleh PPKI sehingga pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 itu Jepang mengemukakan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Zumbi Inkai. Bisa dipahami? Oke, berikut perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi setelah 1 hari negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dilakukanlah sidang resmi PPKI. Sidang pertama kali dilakukan oleh PPKI secara resmi, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yaitu itu sidang pertama kalinya itu. Sidang pertama kali. Kemudian apa hasil keputusannya? Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian menetapkan Insinyur
Pusat. Sedangkan sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan permukaan Undang-Undang Dasar dalam naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Hasil Sidang kedua sebagai berikut. Yang pertama itu kata muka bima diganti dengan kata pembukaan. Kemudian sila pertama yaitu ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya kenapa diganti rumusan sila pertama itu karena tadi sudah yang memperjuangkan negara Indonesia itu bukan hanya dari agama Islam, tapi masih ada agama-agama lain seperti agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Wajarlah kalau mereka memprotes karena mereka meskipun mereka bukan agama Islam, tetapi mereka juga ikut berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Jadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganut-penganutnya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kalau seandainya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa itu berarti memang itu fakta adanya bahwa semua agama itu meyakini bahwa adanya Tuhan. Jadi harus tidak boleh memakai lagi dengan yang beragama Islam karena Indonesia ini bukan hanya negara Islam tetapi negara yang memiliki beragam agama. Bisa dipahami? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu Guru akan membagikan kalian kelompok. Nanti kita ada masalah akan dikasih. Nanti kalian diskusikan secara berkelompok. Coba nanti hitung sampai nanti yang ditunjuk itu sampai 1, 2, 3. Bisa coba mulai nih. 1, 3 saja ya. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Oke. Yang dapat nomor 1 berarti dia kelompok 1. Yang dapat nomor 2 berarti kelompok 2 dan yang dapat nomor 3 berarti dia kelompok 3. Jadi kelompok 1-nya di sebelah sini. Kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sini. Silakan bikin kelompok, tapi ingat bikin kelompok meja dan kursinya jangan diangkat. Cukup kalian ambil bukunya, PPKN-nya, kertasnya buku paket, buku tulis, pensil, pindah. Kursinya jangan diangkat. Oke, silakan. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini.
materinya. Silakan dibaca materinya. Oke, Ibu Guru akan bagikan daftar kelompok LKPD, gambar kerja peserta didik. Nanti di sini sudah ada kelompok. Nanti kalau tulis kelompoknya kelompok berapa, kelompok 1, 2, atau kelompok 3. Nanti yang mana kelompoknya nanti ditulis. Sudah ada di gambar kerja peserta didiknya. Nanti kalau ditulis ada petunjuk pengerjaan soal ada di LKPD yang akan saya berikan. Nanti tinggal kalian baca apa yang diberikan permasalahannya. Ya, kenapa? Bapak bicara saja. Ini bahan ajarnya, ini materinya ini. Jadi nanti itu ada bahan diskusi yang akan kalian selesaikan. Nanti cari, kalau yang bawa HP silakan bisa dibuka HP-nya nanti. Kalau yang bawa HP silakan dibuka HP-nya atau cari sumber-sumber lain di buku paket. Sama ada juga yang Ibu Guru tadi bagikan materi. Oke, silakan didiskusikan sesuai dengan petunjuk soal yang ada di LKPD. Coba dibaca LKPD-nya. Ada petunjuk kerjanya. Ya, bagaimana? Apa? Ya, kalau tidak ada, berarti dari HP. Ada di paket, atau di materi yang sudah bagikan. Kenapa saya? Bagaimana? Bagaimana? Tidak, ini. Ini kan beda. Ini. Bapak cari buku, cari juga di buku sini juga boleh. Apa ya, Pak? Ya, kalau tidak ada, kan kita di buku. Apa? Oke, waktunya saya kasih 30 menit ya. Ya. Oke, kalau ada yang tidak dipahami tentang petunjuk yang ada di LKPD, silakan ditanyakan. Ini
sini, ada di sini ada nggak pekerjaannya sini? Bu, ya. Bacanya ada petunjuk soalnya, ini ada petunjuk kerjanya. Ini, kamu ngerjakan ini. Nanti langsung kerja di sini. Kenapa? Iya, itu kan soalnya untuk ngomong. Iya, langsung dikerjakan di sini. Langsung dikerjakan di sini jawabannya. Hah? Ada nanti cari di sini atau di internet boleh, cari di buku paket boleh, atau materi yang Bu Guru kasihkan tadi boleh. Waktunya ingat, waktunya tidak lama. Karena habis ini kita akan presentasikan. Oke, nanti kalau presentasi nanti satu kelompok ini kan ada 6 orang, ini kelompok ini ada 6 orang nanti bergiliran menjawab pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Jadi ya ini tujuan pembelajarannya, ini tujuan pembelajaran, bukan ini yang diisi. Ini juga Nah ini ininya Bu Guru dijawab di situ. ya jawab sini langsung. Kalau ini juga di sini. Nah, makanya baca dulu petunjuknya apa-apa yang kalian disuruhkan. Nah, nanti ini jawabannya itu sudah ada di sini. Ya, ini petunjuk soal. Nah, sebelum mengerjakan lembar kerja ini silakan baca dan pahami materi perumusan dan pengesahan undang-undang dasar yang ada di buku paket, rangkuman materi atau pada sumber informasi pendukung lainnya. Nah, kerjakan soal sesuai dengan perintah diberikan. Kerjakan lembar kerja secara berkelompok. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda. Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain. Sana. Di atasnya The Bluetooth device is ready to pair. Dengarkan
kecil, panitia kecil. Ini pakai pulpen yang sebal. Itu pakai pulpen. Terancang UUD. Meja. Apa yang tahu? Oke. Uangnya sih. Kalau ada yang ditanyakan, ajukan tangan ya.
Kalian lama sekali. Makanya. Iya, yang lain jadi di Google, yang lainnya. Kamu guru Iya di buku. Ada juga kan materi yang dikasih ini materi. ada jawabannya kenapa? Malah tidak ada. Tidak. Jangan baca. Berapa? Coba baca soalnya. Ini deh, nggak usah. Nah ini kan sudah ada. Ngerti nih? Coba saya kasih ngerti. Ini kan pertanyaannya kan perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI itu kan mulai pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli tahun 1945. Jadi dari tanggal-tanggal di situ kalian cari bagaimana perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu iya. Membantu panitia program BKT ini kan berapa tanggal 11. Oh? Nah, kalian udah kenal tuh berapa tanggal 13 apa, 14 apa, 15 apa, 16 apa, ada kan? Iya. Ngerti? Iya. Kan diminta rumusan. Diminta rumusan kan? Jadi kalian disuruh menguraikan rumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Masih bisa kalau sini. Ini kalian baca, cari. Kalian ini kerja. Kalian lihat. Saya mencari apa? Ya mencari, kalian mencari. Kita membaca. Iya. Ya sudah dapat. Nanti kalian yang mencari. Ini kan sudah dapat jawabannya nomor 2. Kalian tinggal mencari lagi nomor 4. Ini baca. Coba ini. Uraikanlah pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengesahan bukan rumusan. Tapi pengesahan coba cari di bagian yang berikut ini nomor 2-nya. Pengesahan.
Dipercepat lagi. Cepat-cepat sedikit. Supaya cepat selesai, temannya menulis, yang lain cari jawaban nomor berikutnya. Iya, Pak. Oke, sudah. Sudah, semua sudah. Semua kelompok sudah. Oke, selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian. Nanti semua ya. Oke, nanti yang presentasi silakan berdiri tapi masih tetap di kelompoknya kalian. Tapi kalian berdiri. Habis presentasi baru kalian duduk. Oke, bisa? Bisa. Oke, kita presentasi mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, silakan presentasikan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami, yaitu kelompok 1. Soalnya dulu. Uraikanlah hubungan antara panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan panitia khusus perancang Undang-Undang Dasar. Yang lain perhatikan ya, silakan. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar bertugas melakukan pembahasan pembahasan Masa nggak bisa baca? Oke, yang satu coba ini saja, kasih dulu dia. Oke, nanti berikutnya baru panitia kecil. ulang. Dari nomor 1 baca. Uraikanlah hubungan antara panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar bertugas melakukan pembahasan Besar suaranya. Komputer. Rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar dan kemudian melaporkan kembali hasil
pekerjaannya kepada Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yaitu Irse Karna. Oke, lanjut ke berdua siapa? Uraikan telah merumuskan undang-undang dasar. Kasih besar suaranya. Uraikanlah merumuskan undang-undang dasar NRI tahun 1945 pada sidang kedua 2020. Pada tanggal 11 Juli 1945 panitia perancang undang-undang dasar Kasih besar suaranya. Allah, kasih besar suaranya. Kedengar, kamu udah kedengar? pada 11 Juli 1945 panitia perancang undang-undang dasar secara bulat menerima Rumusan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada DKI pada tanggal 18 Agustus 1945. adalah hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan DRS Muhanta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, itulah kita dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan kelompok 1 silakan duduk. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, dari kelompok mana ini? 3. Dari kelompok 3 silakan. Tugas panitia kecil merancang undang-undang dasar. Tugas panitia kecil merancang. Apa tugas? Oh, apa tugas panitia kecil perancang undang-undang dasar? Sudah tahu pertanyaannya? Sudah ada kelompok ini ada pertanyaan? Kelompok 1? Ada? Ya silakan, silakan. Kelompok 2, pertanyaan ke kelompok 1 silakan. Apa tugas panitia kecil merancang undang-undang dasar? Kelompok ini tugas apa? Tugas panitia kecil. Merancang Sedangkan ini apa? Tugas perancang. Undang-undang dasar tahun 1945. Sudah bisa dipaham soalnya? Sudah. Oke, silakan memberikan tanggapan atau jawaban kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Jawaban untuk kelompok 2. Ya, silakan. Perumusan naskah pembukaan undang-undang dasar. Apa? Perumusan naskah Merumuskan naskah undang-undang dasar. Iya. Oke, silakan lanjut lagi pertanyaan kelompok 3. Kalau menjawab berdiri ya. Jawaban untuk kelompok 3 itu merumuskan undang-undang dasar dengan segala pasal-pasalnya. Kelompok 3 sudah didengar? Kelompok 2 sudah? Tadi jawaban dari kelompok 1 itu kalau tugas panitia perancang undang-undang itu merumuskan naskah rancangan pembukaan undang-undang dasar. Kalau yang untuk tugas panitia kecil perancang undang-undang tadi sesuai dengan jawaban dari kelompok 1 itu adalah untuk merumuskan rancangan undang-undang dasar dengan segala pasal-pasalnya. Bisa dipahami? Ada tanggapan dari kelompok lain?
buku ini. Kami akan membacakan soal dan jawaban yang telah kami jawab. Nomor 1, uraikanlah hubungan antara panitia perancang undang-undang dengan panitia kecil perancang undang-undang. Hubungan adalah panitia kecil perancang undang-undang yang dibentuk oleh panitia perancang undang-undang, bertugas melakukan pembahasan rancangan batang tubuh undang-undang dasar dan kemudian melaporkan kembali hasil pekerjaannya kepada Ketua Panitia Perancang Undang-Undang, yaitu Ir Soekarno. Nomor 2, uraikanlah perumusan Undang-Undang Dasar NRI Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sidang kedua BPUPKI. Pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pembentuk panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Naskah UUD akhirnya Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dan panitia pembelahan tanah air. Nomor 3, uraian BPUPKI perebutan Undang-Undang Dasar. Hasil BPUPKI dilakukan karena isi Undang-Undang Dasar tersebut masih bermuasa. Jepang maka perubahan rancangan hukum dasar yang dilakukan BPKI memberikan pengertian bahwa Undang-Undang Dasar NRI Negara Republik Indonesia oleh BPUPKI dan disahkan BPKI rancangan hukum dasar yang Hasil sidang PPKI pada tanggal 15 tahun 1945 yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kedua menetapkan Yusuf sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia, nomor 3 membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, setelah implementasi dari sana dulu, setelah implementasi dari kelompok 2, ada pertanyaan atau tanggapan mungkin dari kelompok 1 sama kelompok 3. Oke, silakan. Kelompok 1. Apa alasannya dibentuknya panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar tahun 1945 padahal sudah ada panitia perancang Undang-Undang Dasar? Oke, dia minta alasan. Itu pertanyaan kelompok 2. Oke. Kelompok 2 silakan dijawab. Alasannya dibentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada
pusat supaya segera ditemukan titik kesepakatan dalam perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bagaimana kelompok 1? Sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita berikan dulu tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, lanjut kelompok 3, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3, untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Uraikanlah hubungan antara panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Melakukan pembahasan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar dan kemudian melaporkan kembali hasil pekerjaannya kepada ketua panitia rancangan undang-undang yaitu Irse Ratno. Oke, lanjut. Perumusan Dasar Negara dan Rancangan Undang-Undang Dasar pada sidang kedua BPU PKI. Dibentuk panitia rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia ini rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia ini menyetujui rancangan Perpul, yaitu Piagam Jakarta yang sudah ditanda tangani tanggal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada sidang BPU PKI pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar hasil sidang BPU PKI. Perubahan Undang-Undang Dasar hasil BPU PKI dilakukan karena isi Undang-Undang Dasar tersebut masih bernuansa Jepang. Maka perubahan rancangan Undang-Undang Dasar yang dilakukan BPKI yaitu memberi pengertian bahasa Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 merupakan karya bangsa Indonesia yang dibuat oleh BPU PKI dan disahkan oleh BPKI. Rancangan hukum dasar yang disusun oleh panitia rancangan Undang-Undang Dasar terdiri atas 42 pasal termasuk pasal tentang Setelah selesai presentasi, uraikanlah pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil sidang BPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Irse Ratno sebagai Presiden dan DRS Muhatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, silakan ada kelompok lain memberikan pendapat atau pertanyaan. Oke, kelompok 2 silakan. dalam persidangan PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu sidang PPKI yang berkata Oh, sidang
pada tanggal 18 Agustus itu sidang keberapa kalinya PPKI? Silakan dijawab kelompok 1, kelompok 3. Alasan Soekarno. Berapa kali pertanyaan mereka waktu sidang tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu sidang yang keberapa kalinya? 1. Silakan dikasih informasikan kepada kelompok 1. Sidang yang pertama kali. Oh, jadi jawabannya itu baru pertama kali. Berarti itu sidang resmi pertama kali dilakukan oleh PPKI. Oke, bisa dipahami kelompok 2? Bisa. Ada tanggapan? Kelompok, silakan. Oke, silakan. Alasannya sehingga Soekarno diangkat sebagai presiden. Silakan kelompok 3 ditanggapi. Alasan Soekarno diangkat sebagai presiden karena dia dipilih secara aklamasi oleh PPKI karena dianggap memiliki karakter pemimpin yang memang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa perjuangan. Oke, kelompok 1 bagaimana? Dia itu karena dipilih secara aklamasi karena dianggap mampu menjadi pemimpin pada masa perjuangan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, coba perhatian ke sini. Semua perhatian ke depan. Oke, tadi sudah beberapa sudah ada yang pertanyaan, sudah ada yang menjawab. Tadi saya lihat hasil presentasinya kalian tadi sudah jawabannya sudah punya ya, bahwa tentang perayaan rumusan dasar negara Pancasila, kemudian hubungan perancang undang-undang dengan panitia kecil perancang undang-undang dasar tadi sudah kalian jawab semua, jawabannya sudah benar semua ya. Kemudian di antara tiga kelompok tadi jawabannya yang semua kelompok sudah bagus, tetapi memang ada yang lebih bagus lagi. Nah, itu di kelompok yang lebih bagus lagi itu di kelompok 3. Bukan berarti kelompok 1 dan kelompok 2 jelek, bukan. Semua kelompok 1 maupun kelompok 2 juga sudah bagus, tetapi ada memang yang lebih bagus dari tiap kelompok. Oke, ini untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 nanti saya bebas, karena merupakan kelompok terbaik, saya akan bebas tugaskan nanti untuk tugasnya. Nanti tugas untuk minggu depan nanti saya akan bebas tugaskan. Yang 1 kelompok 2 tetap nanti akan kerja. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Oke, siapa yang bisa menentukan pelajaran hari ini tentang perumusan dan penyelesaian Pancasila? Oke, silakan. Konstitusi terbagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tertulis. Oke, betul. Ada lagi? Oke, silakan. Pembahasan sidang pada tanggal 13 Juli 1945 adalah ketentuan tersebut seperti lambang negara kesatuan disebut MPR dan membentuk panitia khusus bahasa. Pembahasan sidang pada tanggal 14 Juli 1945 adalah tentang pembicaraan pernyataan kemerdekaan. Pembahasan sidang pada tanggal 15 Juli 1945 adalah pada tanggal 15 Juli 1945 sidang dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan undang-undang dasar. Pembahasan sidang pada tanggal 16 Juli 1945 adalah naskah undang-undang dasar akhirnya diterima dengan suara bulat. Oke, bagus sekali ya tentang kesimpulan hari ini yang telah diberikan kepada temannya, termasuk perumusan rancangan undang-undang dasar tahun 1945, kemudian tentang konstitusi yang terbagi atas 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Di mana konstitusi tertulis itu adalah peraturan yang mengatur peraturan merupakan pegangan atau pedoman dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Oke, selanjutnya
silakan dijawab dengan jujur. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, tidak usah tulis nama ya, cukup di checklist saja. Kalau seandainya sangat mampu, di checklist. Kalau mampu di checklist. Kalau sebagian mampu di checklist atau tidak mampu. Nanti silakan checklist dan menurut kalian paham saja. Oke. Jadi dijawab dengan jujur. Untuk refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini, tidak usah tulis nama. Tidak usah ditulis namanya, tidak usah, karena supaya ibu guru tidak tahu siapa yang apa namanya. Cukup dicek saja ya, kalau seandainya jawabannya mampu, sangat mampu, baru tidak cek di sangat mampu. Oke, silakan. Oke, silakan dikumpul videonya, dikumpul PP-nya. Oke, silakan dikumpul. Banyak kayak semuanya. Oke, yang di sana sini dikumpul. Oke, silakan duduk kembali. Oke, nah ibu guru akan memberikan kalian soal evaluasi dari pelajarannya kita hari ini. Evaluasi soal dijawab, ditulis nama dan kelas. Ya, itu hanya soalnya itu hanya 2 nomor. Silakan dijawab ya. Silakan dijawab. Bukunya ditutup ya, bukunya ditutup. Ya. Buku pajaknya ditutup. Ya. Buku paketnya ditutup sudah. Siapa kurang? Oke, ibu guru lupa kumpul hasil LKPD-nya kalian. Mana? Bukan. Mana ya? Mana tadi hasil? Oke, silakan dikumpul hasil evaluasinya. Wah. Kenapa itu? Dengarkan tugasnya untuk minggu depan. Dengarkan tugasnya untuk minggu depan. Nah, di bagian B itu silakan dibaca materinya bagian B. Kemudian materi bagian B halaman 71.
1 tentang arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, dibaca kemudian tulis 5 pertanyaan. Tulis 5 pertanyaan tentang arti penting Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal-hal yang belum kalian pahami silahkan ditanyakan. Minimal 5 pertanyaan. Sekarang Nanti pertemuan minggu depan tidak lupa. Sedangkan kelompok yang memperoleh kelompok terbaik, silakan tugasnya itu tetap dibaca di materi bagian B yang menuju 1, tetapi tidak buat pertanyaan. Cukup membaca saja materinya. Bisa? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa ini cukup sampai sekian. Jangan lupa nanti kalau sudah di rumah tetap belajar. Jangan karena di rumah kalian sudah tidak belajar. Tetap baca buku. Baca buku terkait dengan materi atau di internet artikel tentang materi pelajaran. Bisa? Seperti biasa sebelum kita tutup, kita doa dulu. Oke, silakan. Rizky, bimbing doa. Teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai.